Selain kasus hilangnya Alvaro Kiano, masih ada kasus anak hilang lainnya yang kini belum ditemukan, yakni Kenzi yang menghilang sejak 3 tahun lalu di Kabupaten Bungo, Jambi, dan Habib Hussein Alvaro yang menghilang sejak 15 September 2025 di Tangerang, Banten. Selain kasus hilangnya Alvaro Kiano, masih ada kasus anak hilang lainnya yang hingga kini belum ditemukan. Kenzi, bocah 3 tahun, menghilang sejak 3 tahun lalu. Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam, tepat di depan rumahnya di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepet Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Ketika itu, anak sulung dari pasangan Firda Muslimah dan Azwan tersebut sedang bermain di halaman rumah, sedangkan sang ibu berjualan di warung depan rumah. Saat kejadian, ada satu orang warga mengaku sempat melihat Kenzi dibawa oleh seseorang dengan sepeda motor. Namun saksi ketika itu mengira seseorang yang membawa Kenzi adalah keluarga. Hingga Senin 24 November 2025, tim khusus dari Polres Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi. Tim kembali mendatangi TKP untuk memeriksa data rekaman CCTV di sekitar lokasi. Beberapa orang saksi mata juga kembali diperiksa oleh petugas. Dengan adanya kejelasan bahwa si Kenzi dengan ciri-ciri fisik yang tersebut nanti membatasi ataupun fokus kepada informasi dari masyarakat yang langsung diberikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti. Sementara di Tangerang, Banten, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun bernama Habib Hussein Alvaro juga menghilang. Habib Hussein hilang pada 15 September 2025 saat bermain di sekitar tempat tinggalnya. Dari keterangan beberapa saksi, menyebut Habib Hussein terlihat bersama seseorang yang berpakaian badut. Hingga kini kasus hilangnya Habib Hussein Alvaro masih dalam penyelidikan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Orang tua Kenzi Alvarezi, balita berusia 3 tahun yang hilang 3 tahun lalu, kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan kasus hilangnya putranya. Ibunda Kenzi berharap Kenzi bisa ditemukan dan kembali dengan selamat. Orang tua Kenzi masih berusaha mencari putra tercinta mereka yang hilang 3 tahun lalu. Ibunda Kenzi kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan perkembangan pencarian putra mereka yang hilang. Padilla berharap polisi dapat mengungkap kasus hilangnya Kenzi dan Kenzi bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kenzi sehat-sehat ya nak, dimanapun Kenzi berada. Di sini ibu sama semua orang akan terus berusaha semaksimal mungkin semampu kami untuk mencari Kenzi. Maafkan ibu, tidak bisa menjaga Kenzi dengan baik. Kenzi, bocah laki-laki, warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang 3 tahun lalu. Hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui, Kenzi saat itu berusia 3 tahun, hilang pada 1 September 2022 saat bermain di depan rumahnya. Kasus hilangnya Kenzi mencuat kembali setelah sempat viral di media sosial. Seorang bocah warga suku Anak Dalam yang disebut-sebut mirip dengan Kenzi. Namun, kepala suku Anak Dalam membantah hal tersebut. Polisi kini masih mencari Kenzi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah 7 tahun menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal saat sedang bermain ponsel di depan salah satu rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dahi dan polisi kini memburu pelaku penembakan yang diduga menggunakan senapan angin. RF, bocah berusia 7 tahun ini dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tembak pada dahinya. Korban terpaksa menjalani operasi ringan.
Diketahui peluru yang tertancap di dahi korban merupakan peluru jenis senapan angin. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang bermain game bersama temannya di depan rumah warga di perumahan Bonewa Estate Bontomanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba korban mendengar suara tembakan yang diduga berasal dari senapan angin dan membuat dahinya mengalami luka tembak. Saat kejadian, korban sempat mendengar 2 kali suara tembakan. Ibu korban langsung melapor ke polisi. Dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana. Naik kepalanya pas bagian jidat. Itu hari dia dijahit 2 jahitan. Salah 1 atau 2 jahitan. Ada yang lihat terduga pelaku masuk karena bersamaan masuk ke perumahan. Sekitar 2 orang bawa senapan. Senapan angin. Datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Hingga kini, identitas pelaku penembakan masih diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ibu korban. Sementara korban RF kini mengalami trauma dan takut bermain sendiri di luar rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Alun Trisambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dandi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dandi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyura. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengacara keluarga diplomat muda Kemenlu, almarhum Arya Daru Pangayunan, memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya Rabu siang. Pengacara keluarga Nikolai Aprilindo mewakili keluarga Arya Daru Pangayunan untuk memenuhi undangan audiensi Polda Metro Jaya. Nikolai menyebut kehadirannya untuk mewakili istri dan orang tua Arya yang berhalangan hadir. Polisi juga memastikan bahwa pertemuan tersebut ditujukan kepada keluarga inti. Sebelumnya, kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sempat heboh pada Juli 2025. Polisi tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Arya yang jenazahnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa kita memenuhi undangan, ini undangan ya, undangan yang dikirimkan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini penyelidik yang menangani kematian misterius almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, di
mana panggilan itu ditujukan kepada ayahanda almarhum Pak Subaryono dan istri almarhum Vita Meta-Ayu. Namun karena Pak Subaryono berhalangan karena kondisi kesehatannya dan istrinya juga sangat parah, mengalami kesakitan yang cukup akut, dan kemudian istri daripada almarhum juga belum stabil dan saat ini mengalami kondisi sakit, maka mereka tidak bisa hadir.